Selamat siang Mas dan Mbak semua. Terima kasih banget nih untuk waktunya sudah berkenan untuk menyempatkan diri untuk hadir. Mungkin bisa dibilang webinar pertama kami dari KG Media. Webinar pertama kami yang terbuka untuk umum karena biasanya kami membukanya untuk internal-internal aja nih. Nah, sekarang kita merasa kok kenapa berita-berita atau misalkan informasi-informasi positifnya jangan kita keep di internal doang dong, harus kita share keluar. Webinar kali ini yang temanya adalah well-being dengan berkesadaran. Saya nggak sendiri, karena kalau ngomongin berkesadaran ya, saya juga masih baru belajar. Saya kali ini ditemani oleh dua orang. Dua orang ini saya nyebutnya Mas dan Mbak aja ya. Mas Ivan Deva Wing, sama Mbak Siska Marsudi. Gitu. Jadi saya hari ini berperan sebagai orang yang nggak tahu, ya karena memang nggak tahu gitu kan. Pengen belajar sama Mas Ivan Deva, sama Mbak Siska tentang tadi, wellness melalui cara berkesadaran. Dan bagaimana hal ini bisa membantu kita untuk lebih positif menghadapi situasi-situasi belakangan ini. Nah, langsung aja nih saya oper ke Mas Ivan sama Mbak Siska. Monggo Mbak dan Mas. Sesi pertama ini akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sejahtera, tapi terutama dilihat dari kacamata berkesadaran. Saya ditemani rekan saya, Siska Marsudi. Hari ini kalau boleh kita bagi menjadi 3 segmen sederhana saja. Ada sedikit teori pengantar, kemudian nanti Siska Marsudi akan mengajak kita berlatih bersama merasakan berkesadaran. Berkesadaran akan banyak formatnya, kita akan latih dalam bentuk yang paling sederhana, dan di situ kami mengingatkan kami sendiri juga untuk berjarak dengan pikiran, kita benar-benar rileks, mengalami seapa adanya, kian peka terhadap kita, tidak perlu dianalisa apapun yang dialami. Ya ini hasil Google menggoogle sedikit begitu ya, jadi terkait dengan apa yang kita alami, pandemi, ini dari salah satu buku, The Science of Meditation, Goleman dan Davidson menyatakan bahwa sebenarnya studi, yang dimaksud dengan studi sini adalah jurnal ilmiah, sesuatu yang bisa dilihat metodenya seperti apa, datanya seperti apa, biasanya dilakukan peer review sebelum bisa dihasilkan dalam bentuk jurnal, itu menyatakan bahwa jurnal-jurnal ilmiah tersebut melihat bahwa manfaat itu ada dalam konteks penyembuhan. Di 5 tahun belakangan ini, berkesadaran sudah mulai melebarkan diri tidak saja dalam konteks individual, tapi dalam konteks organisasi. Berlatih menunjukkan upaya, di situ ada metode, nanti metode sederhana untuk duduk diam, Siska akan ceritakan. Namun, karena kita berkesadaran, kita berupaya tanpa mengharuskan. Dan berserah, di situ ada sikap untuk menyerahkan apapun yang sudah kita upayakan. Namun, karena kita berkesadaran, kita perlu peka terhadap apakah kita berserah, ataukah kita menyerah, ataukah kita tidak peduli atau terserah. Silakan, Siska. Ya, terima kasih Mas Ivan. Jadi, yang mau kita lakukan dalam latihan berkesadaran duduk diam adalah, kalau kita analogikan seperti batin kita ini seperti wadah berisi air, dan dalam berlatih duduk diam ini kita mau berusaha mencoba untuk bisa melihat ke dalam diri, melihat ke dalam batin kita, melihat diri kita seperti apa adanya untuk bisa lebih paham. Itu seperti kalau wadah berisi air, kita mau lihat ke dalam air yang jernih. Ada apa di dalam air yang jernih ini? Eee, duduknya bagaimana? Duduknya bagaimana saja boleh sebetulnya. Jadi, beberapa tips, dalam duduk supaya bisa sedikit lebih nyaman dan agak, panjang adalah, duduk bisa dilakukan di lantai atau di atas kursi, jadi tidak harus di lantai. Kalau di lantai, biasanya akan lebih stabil dan nyaman kalau duduknya bersila. Tapi tidak bersila pun tidak apa-apa, cari posisi duduk yang nyaman sedemikian, baik di kursi maupun di lantai, agar kita mudah untuk menegakkan tulang punggung dan tidak bersandar. Bagi sebagian dari kita itu sulit karena kita terbiasa duduk di kursi ya, sehingga duduk di lantai menegakkan tulang punggung itu agak sulit. Kalau begitu, boleh ambil bantal kecil atau apapun untuk menyangga duduknya. Biasanya menegakkan punggung itu sulit
ketika kita duduk, lalu posisi lututnya ada di atas panggul, ada di atas panggul. Jadi kira-kira malah sejajar dengan pinggang, atau malah lebih tinggi dari pinggang. Jika demikian, ambil bantal atau apapun yang bisa menyangga duduknya supaya lututnya paling tidak sejajar atau di bawah pinggang atau sejajar dengan panggul. Setelah itu, kita perlu merilekskan bahu, pastikan bahu dan lengan rileks. Kemudian, dagunya ditarik sedikit masuk ke dalam supaya leher bagian belakangnya memanjang ke atas. Jadi, dagunya tidak wajahnya tidak menunduk, tidak juga menengadah. Ya, ini akan membuat kita lebih mudah untuk settle, untuk lebih tenang, tidak mengantuk dan mudah melamun. Jadi wajahnya menghadap ke depan, belakang lehernya memanjang. Dari sini sekarang silahkan pejamkan matanya. Biasanya akan lebih mudah jika matanya dipejamkan. Bagi yang karena suatu hal tertentu agak gelisah atau takut untuk memejamkan mata, boleh dibuka sedikit saja matanya, melihat sekitar setengah meter ke depan di lantai tanpa fokus. Jadi pandangannya tidak fokus, kalaupun matanya dibuka. Dari sini sekarang bawa perhatiannya kepada keberadaannya di sini saat ini. Coba cari jika ada bagian tubuh yang masih terasa agak tegang, dirilekskan, punggung tegak, tulang punggung memanjang, bahu rileks, lengan terasa menggantung dari bahu, benar-benar rileks. Sekarang rasakan leher, belakang leher, di tengkuk terutama, dirilekskan, dirilekskan. Coba rasakan di belakang kepala, di belakang kepala. Jika terasa tegang, dirilekskan. Sekarang coba disadari, dirasakan wajah, wajah. Jika ada bagian yang tegang, seperti di antara kedua alis, kita sering tanpa sadar mengernyitkan dahi, dirilekskan. Sekarang coba rasakan rahang, rahang rileks, tidak dikunci, rileks saja. Sekarang kita akan membawa perhatian kepada sensasi di lubang hidung. Rasakan udara yang masuk dan keluar di lubang hidung. Kita tidak mengatur nafas, tapi merasakan nafas. Ketika ada udara yang masuk di lubang hidung, biasanya kita bisa rasakan, tidak dibayangkan, benar-benar merasakan. Udara masuk, udara keluar. Seperti apa adanya. Rasa ketika ada udara masuk, rasa ketika ada udara keluar, dirasakan. Sekarang kita coba rasakan sensasi ketika perutnya mengembang dan mengempis. Ketika kita bernafas secara alami, perut akan mengembang dan mengempis. Tanpa perlu digerakkan, kita tidak menggerakkan perut, hanya merasakan saja seperti apa rasanya ketika perut mengembang dan mengempis. Kita semua punya kecenderungan, jadi bisa lebih mudah merasakan di lubang hidung, bisa juga lebih mudah merasakan pada perut. Pilih salah satu. Tidak mengatur nafasnya, tidak mengelola nafas, mengalami nafas seapa adanya. Menerima nafas seapa adanya. Nafas kita selalu baru, unik di setiap saatnya. Kita bersama dengan nafas sejenak dari waktu ke waktu. Sekarang kita akan membawa kesadaran
merasakan bagian-bagian tubuh yang berbeda. Kita mulai dari ubun-ubun, merasakan bahwa perhatiannya merasakan ubun-ubun. Karena kita jarang merasakan tubuh kita sendiri seperti apa adanya, kadang ini sulit dilakukan. Kita malah jadi membayangkan ubun-ubun, bukan merasakan. Jika demikian, silakan disentuh ubun-ubunnya supaya bisa dirasakan. Merasakan ubun-ubun. Sekarang rasakan kedua bola mata. Kedua bola mata biasanya bisa dirasakan melalui sentuhannya dengan kelopak mata yang terpejam. Sekarang rasakan hidung. Hidung biasanya bisa dirasakan melalui rasa pada udara yang masuk dan keluar. Dirasakan. Sekarang rasakan bibir. Bibir bisa dirasakan dengan merasakan sentuhan antara bibir atas dan bibir bawah. Sekarang rasakan kedua pipi. Kedua pipi, jika sulit dirasakan, boleh disentuh. Tidak membayangkan, tapi dirasakan. Merasakan kedua pipi. Sekarang rasakan kedua daun telinga. Merasakan kedua daun telinga tidak dibayangkan tapi dirasakan. Silakan disentuh jika tidak bisa terasa. Sekarang rasakan leher belakang, dirasakan. Disentuh jika tidak bisa dirasakan, jangan dibayangkan. Sekarang rasakan bahu, bahu, dirasakan. Rasakan lengan atas, dirasakan. Silakan menyentuh jika tidak bisa merasakan, dimanapun boleh disentuh agar bisa terasa. Jangan dibayangkan. Sekarang rasakan lengan bawah. Rasakan kedua tangan. Rasakan dada. Rasakan perut. Sekarang rasakan seluruh punggung. Merasakan punggung. Coba rasakan bokong. Merasakan bokong biasanya bisa dirasakan melalui sentuhannya dengan alas duduk. Sekarang rasakan paha, kedua paha. Rasakan betis, kedua betis. Rasakan kaki, kedua kaki. Sekarang rasakan seluruh tubuh. Merasakan keberadaannya, benar-benar mengalami keberadaan tubuh. Tidak membayangkan bentuk tubuhnya sendiri, tapi merasakan keseluruhan keberadaan tubuh saat ini. Sekarang, coba cari bagian tubuh tertentu yang terasa sangat nyaman saat ini. Terasa baik, terasa nyaman, sehat, benar-benar terasa baik. Bisa merasakan mata yang terasa nyaman, tidak kering. Merasakan rasa di rongga mulut. Bagi yang cukup sensitif, merasakan jantung barangkali. Atau sekedar merasakan tangan tidak ada rasa sakit, tangan nyaman. Bagian tubuh manapun yang dirasa paling mudah untuk dirasakan dan yang dirasa adalah rasa baik, nyaman, tidak ada gangguan. Coba bawa kesadarannya pada rasa nyaman itu,
pada rasa yang terasa dalam tubuh. Coba berdiam di sana sejenak beberapa saat. Jika kebetulan ada pikiran yang masuk, ada suara yang lewat, tidak apa-apa, biarkan saja, kembalikan lagi perhatiannya pada rasa nyaman itu. Sekarang, coba bawa kesadarannya menyadari apapun yang muncul. Kesadaran kita selalu ada sesuatu yang muncul, baik rasa akan tubuh, barangkali ada yang sudah mulai pegal, kesemutan, atau rasa yang sifatnya lebih batin, mengantuk, bosan, atau gelisah, banyak sekali pikiran, atau happy, damai, tenang. Barangkali juga ada memori-memori yang muncul. Kita cukup tahu saja, menyadari, aware, tidak menanggapi, tidak larut ngobrol dengan ingatannya sendiri, ngobrol dengan perasaannya sendiri, tidak melakukan itu. Kita hanya tahu, mengetahui, "Oh, ada rasa ini. Oh, ada ingatan ini." Dan kalau sudah disadari biasanya, eee, dia berubah atau berlalu. Sadari saja, tahu, "Oh, ada." Tidak menanggapi, tidak judging diri sendiri, tidak juga melekat. Menyadari. Saya akan hening sejenak, sejenak saja untuk kita semua berlatih sekarang sebentar lagi, menyadari apapun yang muncul, apapun yang ada. Ya, silakan direlekskan perhatiannya, dibuka kedua matanya dengan lembut, perlahan. Gerak-gerakan bahu, kepala dengan lembut. Silahkan kalau yang sudah pegal mau, kebetulan duduk bersila bisa meluruskan kakinya kembali. Oke, bagaimana teman-teman? Siska, terima kasih sudah memfasilitasi. Tadi kita mengalami ilmiah, mengalami keilmiahan, itulah pengalaman yang disadari. Jadi tidak ada pengalaman yang baik, tidak ada pengalaman yang buruk, hanya ada pengalaman yang disadari atau tidak tersadari. Ya, jadi kalau diperhatikan apa yang Siska ajak tadi adalah mengamati tubuh, mengamati nafas, mengamati perasaan, mengamati pikiran. Sehingga satu step yang kami coba sederhanakan adalah langkah yang disebut amati. Tubuh, nafas, perasaan, dan pikiran. Kemudian tadi Siska mengingatkan juga kalau kita mencoba menyadari ternyata tidak terasa, maka kita mulai membayangkan. Nah, membayangkan itu cenderung tidak jernih, karena itu lebih baik dipegang. Kalau ubun-ubun tidak terasa, ya dipegang. Karena tidak berarti yang memegang masih belum bisa, atau yang sudah tidak memegang sudah bisa. Kita berlatih mengalami jernih apa adanya, termasuk mengakui, oh ya saya tidak bisa merasa ya, saya masih perlu memegang. Itu juga latihan kerendahan hati, dan latihan tidak melakukan penghakiman gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu, terus kita berasumsi. Amati, alami, kita lakukan di setiap harinya. Kami ingin memohon, mengajak teman-teman berlatih di waktu yang sama, tempat yang sama, durasi yang sama. Karena dengan mengulang-ulang amati dan alami itu, ketika izinnya hadir, maka kita bisa mengasah. Apa yang kita asah? Keterjalinan. Jadi ada keterjalinan. Ada, oh saya dianugerahi itu ya. Ada jempol yang jarang disapa. Oh ada ternyata begitu ya. Dan juga menyadari hadirnya ego adalah asah yang lainnya.
Ya, termasuk ini kok nggak selesai-selesai sih. Apa yang kita latih ini sangat-sangat memudahkan untuk keseharian. Akan memudahkan kita untuk menyadari seberapa penuhnya kita sebenarnya, seberapa lengkapnya kita. Akan memudahkan kita menyadari bahwa, oh ternyata saya berbicara itu karena saya ingin ngasih tahu bahwa saya tahu. Namun, keasahan itu hanya bisa terjadi ketika kita sering berlatih, sering berserah menuju kondisi sadar. Kita sering berkesadaran. Lalu sejahtera itu apa? Gitu ya, bagaimana kesadaran terkaitkan dengan sejahtera. Banyak sekali teori tentang sejahtera, tergantung kita ngobrol sama siapa. Bagi kami, well-being itu 3 hal. 1, tercukupi, subjektif, dan transcendental. Tercukupi adalah terutama karena kita berkesadaran, kita peka terhadap apa yang kita miliki. Latihan tadi, buat saya paling tidak mengingatkan, oh banyak ya anggota tubuh saya. Oh ada ya yang ada, tapi saya nggak bisa rasakan. Perlu saya pegang untuk tahu itu ada. Kebercukupan itu lahir dari kepekaan kita. Karena sejahtera dilihat dari kacamata berkesadaran, maka kian kita berlatih mengamati dan mengalami, kepekaan kita akan diri menjadi lebih baik, lebih tajam. Karena itu kebercukupan kita pun akan lebih banyak. Silahkan kalau mau ditambahkan, Siska, sebelum kita ke yang Ya, lain. mungkin latihan tadi juga ketika kita merasakan bagian-bagian tubuh, lalu mencari bagian tubuh yang terasa nyaman gitu ya. Kadang kita kurang terlalu bisa merasakan rasa nyaman dalam tubuh kita, karena itu dianggap taken for granted gitu. Latihan sederhana tadi, merasakan bagian-bagian tubuh seperti apa adanya, itu membantu kita untuk lebih peka pada tubuh kita sendiri yang sebetulnya terasa nyaman. Makasih, Siska. Yang kedua tadi adalah subjektif. Ya. Jadi, subjektif ini artinya berbeda dari setiap saat, berbeda antara kita dengan yang lain, berbeda antara kita dengan kita di masa yang berbeda, di konteks yang berbeda. Karena sebagian kesejahteraan, kalau tidak diiringi dengan berkesadaran, energinya akan bergeser ke membandingkan. Nah, membandingkan itu lahir dari pendidikan, paling tidak pendidikan saya, tentang yang namanya objektivitas. Gitu ya. Sukses itu apa? Hebat itu apa? Cukup itu apa? Gitu ya. Terus sejahtera itu apa? Gitu ya. Ada hal-hal yang karena itu dianggap objektif, begitu. Nah, berkesadaran akan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sama. Kita berbeda, kita dengan kita sendiri berbeda. Karena itu, berkesadaran akan melihat kesejahteraan dalam arti kita. Selain tercukupi dan subjektif, dari sejahtera dalam konteks berkesadaran adalah transcendental. Transcendental itu kata rumit yang sederhananya adalah keluar dari kita. Keluar dari kita. Kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Transcendent, keluar dari kita. Artinya, ketika kita berkesadaran dalam konteks sejahtera, maka secara tidak langsung ada dorongan yang mungkin kita sendiri tidak bisa jelaskan secara pikiran atau logika, ingin berbagi, ingin menyapa, ingin menepuk, ingin menyemangati dari bentuk yang paling sederhana, dari bentuk yang kita bisa. Itu dulu sedikit teori, sedikit apa yang kita latih. Kita mungkin sudah bisa langsung mendiskusikan. Silakan tadi kata Bram supaya nggak ngawang, kita bumikan langsung. Gimana nih? Oke, thank you banget Mas. Saya nggak tahu pada saat saya pertama bertemu dengan Mas Ivan dan Mbak Siska, terus kemudian pertama kali kami mencoba untuk berlatih berkesadaran lewat metode yang tadi kita sempat sama-sama coba. Buat saya pribadi sebenarnya berkesadaran itu sebenarnya otot, ya nggak sih Mas, Mbak? Yang memang harus kita latih terus-menerus gitu. Supaya ya ini bukan sekali tembak jadi gitu, tapi kita emang harus latihan kayak orang nge-gym gitu. Lama-lama jadi otot yang bikin kita lebih sehat dan bisa kita pakai lebih cepat gitu. Itu dari saya pribadi. Dan kebetulan ini teman-teman juga mulai banyak pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Lea nih.
Ini konteksnya sebenarnya mungkin berkesadaran dengan membandingkan diri. Apakah membandingkan diri dengan orang lain selalu salah dan menghasilkan hal yang negatif? Kalau dari sudut pandang berkesadaran gimana, Mas Ivan dan Mbak Siska? Ya, terima kasih. Membandingkan diri, jadi ya ketika kita berkesadaran, maka kita mulai sedikit hati-hati mengatakan benar dan atau salah, gitu. Membandingkan ketika kita peduli, oh ada orang yang bisa seperti itu ya, oh dia ternyata bisa seperti ini ya, sebagai energi pengingat, itu tidak apa-apa. Yang kita perlu sadari adalah ketika kita mulai mengharuskan kita sama atau lebih baik dari dia. Karena semua yang dihadirkan ke kita itu sebenarnya tidak kebetulan. Kita perlu menyadari saja keinginan bisa seperti itu tuh kemana. Apakah kita bergiat berlatih, kemudian kita ketika berlatih, kalau kita balik ke 3 faktor tadi ya, pertama kita sadari ini subjektif begitu. Jadi ketika kita berlatih memang ketika kita berkesadaran akan ada skill baru yang mungkin juga dia tidak miliki. Siska kalau mau menambahkan. Ya, dalam kaitannya dengan latihan berkesadaran mungkin ya, kita, mungkin bisa menyadari apapun yang muncul ketika kita melihat, orang lain, lalu misalnya secara otomatis karena memang dari kecil kan kita belajarnya begitu, kita membandingkan diri dengan yang lain, lalu habis itu apa action-nya? Bukan membandingkannya, tapi lalu apa yang kita lakukan dari sana. Poinnya lebih kepada sadar bahwa kita membandingkan, terus kemudian apa yang akan kita lakukan ketika situasi itu terjadi gitu ya. Ya. Jadi lebih tenang dalam memutuskan akan merespon seperti apa gitu. Ya, makasih Bram. Oke, wah ini menarik nih Mas, dari Mas Arief Nugraha. Jadi Mas Arief bertanya, perjalanan mencapai sejahtera yang dimulai dari berkesadaran melalui metode tipikal dari pengalaman Mas dan Mbak itu seberapa jauh dan seberapa lama? Wah ini menarik nih. Kita berkesadaran hanya memantaskan diri untuk berkesadaran. Jadi tidak ada kalau kamu sudah 10 kali, kalau kamu sudah 100 kali, kalau saya sudah 1000 kali, maka akan dapat ini. Karena kita mau berlatih yang namanya tidak berhitung, tidak bertransaksi. Tidak saya dapat apa. Ya, berkesadaran kalau kita balik lagi ke definisi awalnya adalah berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Kondisi sadar sendiri bukan sesuatu yang bisa kita pastikan. Bukan yang kita bisa klaim. Kan saya sudah begini, kan saya sudah begitu, maka saya berhak mendapat ini. Itulah yang dilatih dari berkesadaran. Karena itu berkesadaran tujuannya apa? Sebenarnya tujuan berkesadaran adalah berkesadaran. Melengkapi sedikit bahwa sebetulnya sejahtera atau well-being itu adalah sebuah kondisi ya. Dan kondisi itu sebetulnya fluid sekali. Jadi mungkin sejahtera saat ini bukan sejahtera di saat selanjutnya. Mungkin sejahtera di saat selanjutnya belum tentu sejahtera di selanjutnya lagi gitu. Karena itu adalah kondisi, tergantung variabelnya banyak sekali. Tapi kadang yang menarik adalah jangan-jangan kita tuh sebetulnya sudah sejahtera, sudah baik. Cuma karena persepsi kita tentang sejahtera itu harus yang wah gimana gitu. Jadi kita merasa bahwa kita tidak sejahtera, kita tidak well-being, padahal sebetulnya kita sudah being well gitu. Ini jangan-jangan seperti itu. Kita coba menyadari saja ke dalam sebetulnya seperti apa keadaannya saat ini. Boleh dikomentarin nih Mas. Cukup menjawab nggak Mas Arief? Cukup menjawab. Karena memang ini saya baru pertama kali join, jadi nggak punya baseline gitu. Karena itu biasanya kalau saya datang ke sesuatu tempat itu butuh peta. Nah ini di sini justru malah saya nanya peta, terus dibilang nggak ada petanya karena it's you. Iya. Welcome Mas. Iya Mas, nggak ada petanya Mas, benar banget Mas. Iya. Ini kan sebenarnya relate banget sama kondisi kita
yang saat ini keriuhannya adalah COVID-19. Mungkin Mas Arief boleh nanya langsung nih, Mas. Insight dari Mas dan Mbak nih mengenai gimana kita bisa menerima sesuatu yang radikal gitu. Kayak sekarang nih, COVID, kita mungkin sebulan 2 bulan akan di rumah aja, gemes, mau keluar, mau ketemu, mau pulang kampung, nggak bisa. Nah ini insight-insightnya apa yang bisa diberikan supaya bisa di-apply oleh kita-kita dalam menjalani keriuhan ini. Terima kasih. Kita perlu memeluk atau embrace kebaruan itu, ya, karena tidak kebetulan kebaruan itu dihadirkan, dan wajar kita sebagai manusia tidak nyaman dengan semua kebaruan. Jadi yang kita latih adalah bagaimana kita bukan menganalisa, bukan bereaksi, tapi menerima dulu. Langkah awal dari semua kebaruan adalah menerima. Jadi kalau ditanya solusi, saya juga agak hati-hati membuat bilang ini solusinya, tapi berlatih 10 menit di setiap harinya di waktu yang sama, awal dari perjalanan ini, Mas, karena membuat kita cenderung lebih peka, sehingga mudah merasa tercukupi, abundance, kemudian mudah peka akan perubahan subjektif, gitu ya, kita yang sekarang juga berbeda dengan kita yang kemarin, apalagi orang yang itu akan berbeda dengan orang yang kemarin. Nah, sehingga kita hati-hati melabel orang, kita juga hati-hati melabel diri kita, dan juga akan biasanya akan diiringi dengan transcendental energy, begitu sesuatu yang kita ingin bagikan, ingin beritahu, ingin sapa, memberi senyum, yang akhirnya well-being itu hadir dari ketiga hal itu. Begitu. Boleh nih, penutupnya dari Mas Ivan dan dari Mbak Siska. Penutup, jadi teman-teman, jika teman-teman berkenan, sebenarnya apa yang kami ajak adalah mengajak berlatih. Itu saja, sesederhana itu, berlatih untuk berserah menuju kondisi sadar. Karena ketika kita sadar, kita jernih melihat apapun yang terjadi. Ya, ketika kita sadar, kita jernih mengambil keputusan, jernih memilih. Termasuk menyadari ketidaknyamanan. Ya, sadar itu bukan berarti damai, tentram, tapi tahu saya merasa takut, saya merasa sedih, saya merasa kecewa. Ketika kita berlatih, kita akan terbiasa untuk menerima itu dulu, tidak langsung bereaksi. Menuju ke well-being atau sejahtera yang ada di dalam diri, kita bisa meluangkan waktu untuk melihat ke dalam diri, menghadirkan atau menyadari kehadiran rasa tercukupi, menyadari kehadiran dari rasa tercukupi yang beda dari waktu ke waktu dan beda antara diri kita dengan orang lain, dan dengan demikian menyadari kehadiran dari keterjalinan kita dengan yang selama ini kita anggap bukan diri kita. Itu saja dari saya, Bramantoro Ngamukti, Mas Ivan Deva, dan Mbak Siska, dan dari KG Media. Terima kasih banyak. Dan selamat sore. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Berlatih.